Puji Tuhan, selamat siang saudara sekasih dalam Kristus. Selamat kita beribadah pada siang hari ini. Biar kita membuka hati kita dan pikiran kita, kita mau ibadah pada siang hari ini. Mari saudara semua kita bangkit berdiri. Baik yang di rumah maupun yang ada di sini, kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan lagu Dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Oh haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Dimuliakan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami mau sembah Kau pada siang hari ini. Ya masih, ya masih. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Oh haleluya. Haleluya. Dimuliakan. Amin. Biar kita mau muliakan, kita mau tinggikan. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Oh haleluya. Sekali lagi katakan, Yesus aku mau muliakan Engkau. Yesus Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus pada siang hari ini Tuhan. Kami datang berkumpul Tuhan. Pada saat kami mau merayakan hari kenaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kami ada di tempat ini. Itu semua karena kasih anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Karena kasih setia-Mu kepada kami Bapa. Kami mengucap syukur. Bapa kami dalam surga Yesus Kristus. Kau mengurapi ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Dari awal sampai pertengahan dan sampai akhirnya Tuhan.
Kau mau urapi ibadah kami Bapa. Oh Roh Kudus kiranya mau bekerja di tempat ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebelum kami memulai ibadah kami pada siang hari ini, kiranya Kau mau ampuni segala dosa-dosa kami, baik kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami memulai ibadah kami pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat siang. Saudara masih bersuka cita pada siang hari ini ya saudara. Kurang saya dengar saudara-saudara yang berasa bersuka cita. Kita bersama-sama katakan haleluya. Saya hitung sampai 3 kali saudara ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Walaupun kita di rumah saja, tetapi kita masih tetap beronline, bersuka cita bersama Tuhan dengan cara online. Haleluya. Mari saudara, sambil kita memperingati hari kenaikan Tuhan, kita nyanyikan lagu betapa hebat, betapa kuat kuasanya Tuhan. Haleluya. Mari dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan
Puji Tuhan. Saudara, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, siapkan hati kita, hati saudara untuk menerima firman Tuhan. Mari kita mau buka hati kita. Lebar-lebar izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus untuk bekerja untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus akan mau menjamah, akan mau menghampiri saudara apabila saudara membuka hati. Terima kasih. Ayo, mari kita bersama-sama. Kita menyanyikan lagu Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia. Tuhan, saya mau cinta Engkau. Katakan lebih sungguh lagi. Tuhan Yesus, aku mau tetap setia. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, Yesus, aku mau tetap setia. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku tetap setia. Amin. Haleluya. Haleluya. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta. Amin. Haleluya. Ku tetap cinta. Saudara, apakah saudara tetap cinta? Apakah saudara tetap setia walau badai, walau masalah, walau problema yang menghadapi saudara? Amin. Haleluya Yesus. Katakan, Yesus, aku mau setia, aku mau tetap cinta. Amin. Haleluya. Walau badai, walau topan, apapun juga yang menghadapiku, aku tetap cinta, aku tetap setia kepadamu Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terlalu banyak ya Tuhan, terlalu banyak. Haleluya. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari
ya Tuhan. Kami mau tetap cinta Engkau Tuhan. Meskipun topan badai datang menerpa kami Tuhan, itu tidak akan pernah menggoyahkan iman percaya kami kepadamu, bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu siang hari ini. Kami benar-benar boleh merasakan ya Tuhan, lewat pujian penyembahan kami dipuaskan dan diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah segala pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, karena kami perlu akan kebenaran firman-Mu di hari-hari ini ya Tuhan. Roh Kudus, kami perlu Engkau yang menjadi penghibur bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapan Allah turun atas hamba-Mu. Sucikan dan kuduskan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan dengar firman-Mu siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu lagi di acara ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Meskipun kita masih dalam suasana di rumah saja dalam beribadah, tetapi saya percaya bahwa kita tidak mengurangi sukacita kita, kehadiran Tuhan tetap ada bersama kita sekeluarga. Amin saudara, puji Tuhan. Siang hari ini saya tidak berlama saja, saya mengangkat satu tema. Saudara sudah tahu bahwa kita merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Setelah kita merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sepanjang 10 hari ke depan kita menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Oleh sebab itu pada siang hari ini kita perlu sama-sama kembali diingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Satu tema yang saya ambil pada siang hari ini yaitu makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Puji Tuhan, siang hari ini sebagai ayat pokok kita bersama ada 2 ayat pokok kita. Yang pertama dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Nanti setelah itu kita akan buka bersama dalam Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga. Saudara boleh buka di rumah masing-masing Alkitab saudara, tetapi siang ini saya akan bacakan buat saudara. Saudara boleh simak lewat handphone saudara, lewat Alkitab saudara, bersama dengan anak-anak, suami, istri, dan keluarga saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 saya bacakan. Demikian firman Tuhan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kita buka dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga. Saya akan baca kembali buat saudara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Ayat firman Tuhan ini mengungkapkan bahwa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara dan saya, kita kembali diingatkan untuk memahami bahwa ada 3 makna dalam kenaikan Tuhan Yesus yang perlu terus kita pahami bersama-sama. Yang pertama, bahwa ia naik ke surga supaya ada tempat bagi saudara dan saya. Jika hidup yang sementara ini berakhir, ya, dalam Roma 6 ayat yang ke-23 di sana dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Bahkan lebih jelas lagi dikatakan dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata bahwa satu kali manusia akan meninggal, bahwa kematian adalah hal yang pasti. Saudara dan saya, kita tidak pernah bisa melarikan diri dari namanya sebuah kematian. Bahkan kematian itu gak bisa diwakilkan, karena saudara belum siap, karena kita belum siap, kemudian ada yang mau mewakili, gak bisa, ya. Kematian itu tidak bisa diwakilkan, harus dihadapi secara pribadi dan masing-masing kita mempertanggungjawabkan itu. Tetapi sebagai anak Tuhan kita bersyukur bahwa kematian itu bukan akhir dari hidup saudara dan saya. Justru kematian
adalah cara Allah membawa kita masuk ke dalam surga. Bahkan apa yang selama ini kita imani di dunia ini, selama ini kita dengar lewat firman Tuhan, ketika kita mengalami satu namanya kematian, nah itu adalah cara Tuhan membawa saudara dan saya untuk masuk ke dalam surga. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga tadi kita sudah baca bahwa di rumah Bapakku banyak tempat. Di mana ada Tuhan, di situ ada kita. Ya, di mana tempat Allah, di situ pun kita anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, kematian adalah cara Allah membawa saudara dan saya untuk masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu, yang pertama yang kita harus mengerti bahwa ketika Yesus naik ke surga itu, Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan yang kedua, yang perlu kita mengerti akan makna pengertian tentang kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua adalah Ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang dan menjadi penolong bagi setiap kita orang percaya. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, Yohanes 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata bahwa namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Tuhan Yesus katakan bahwa ketika Dia naik ke surga, apa yang Dia janjikan yaitu penghibur itu akan datang dan menyertai saudara dan saya. Hidup orang percaya tidak hanya bergantung pada sesuatu yang ada pada diri kita. Ya, kita tidak hanya bisa bergantung kepada sesuatu atau seseorang, baik itu harta kita, jabatan kita, kepandaian kita, tetapi hidup kita bergantung kepada Roh Kudus. Saudara bisa buka di dalam Alkitab saudara dalam Zakaria 4 ayat ke-6. Di sana dikatakan bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tetapi karena Roh Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Ya, oleh sebab itu kita ada bukan karena kekuatan kita. Jika Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita orang percaya, maka Roh Kudus mempunyai tugas menginsafkan dosa. Saudara dan saya dapat berkata tidak kepada dosa, karena Dia mempunyai fungsi untuk menginsafkan dosa. Roh Kudus mengajarkan hal-hal kebenaran dan mengingatkan saudara dan saya tentang apa yang Alkitab selalu katakan kepada kita. Roh Kudus membantu kita menjalani hidup kita untuk berkenan kepada Allah. Ya, bahwa ketika kita mungkin sudah mulai menyimpang ke kiri ke kanan, Roh Kuduslah yang mengingatkan saudara dan saya untuk kita kembali kepada jalan yang benar dan kita boleh hidup berkenan kepada Allah. Roh Kudus membantu kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, saudara bisa baca itu sendiri di rumah saudara masing-masing. Kita akan menjadi saksi Yesus, bukan karena kita, bukan karena pandainya kita berbicara, tetapi karena Roh Kudus yang ada dan menyertai kehidupan kita. Bahkan yang selalu membantu kita di dalam kelemahan, Roh Kudus membantu kita pada saat kita berdoa di tengah kelemahan kita. Berapa kali kita merasakan ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita menyembah Tuhan, belum bicara apa-apa, tetapi hanya air mata yang keluar. Roh Kudus yang membantu saudara dan saya. Mari kita buka dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Ya. Kadangkala fungsi Roh Kudus itu kita tidak sadari, ya. Tetapi kalau kita masih ada sampai hari ini, mari saudara sadarilah bahwa itu karena peran dari Roh Kudus. Ayat yang ke-26 dari Roma 8, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada keluhan-keluhan yang saudara mungkin udah gak bisa ngomong lagi sama Tuhan. Saudara hanya bisa menangis kepada Tuhan. Di situ Roh Kudus mengambil alih doa-doa kita. Dia mengatakan kepada Bapa di surga tentang keluhan-keluhan saudara dan saya yang tidak terucapkan. Oleh sebab itu,
perlu Yesus naik ke surga. Karena ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang dan menjadi penolong kita. Itu yang kedua. Tanpa Roh Kudus, hidup saudara dan saya ibarat pelita tanpa minyak. Garam tanpa rasa asin tidak ada gunanya. Itu hanya dibuang orang. Ya, saudara punya garam, ada garam zaman sekarang itu garam yang enggak asin, kurang asin, enggak akan berguna, saudara. Ada orang beli tapi enggak banyak. Orang langsung nandain, oh garam yang itu jangan dibeli, enggak asin. Ya, enggak berguna. Ya. Kalau kita tidak punya Roh Kudus dalam hidup kita, itu sama ibaratnya garam tanpa rasa asin, enggak berguna, saudara. Yang ketiga, makna dari kenaikan Yesus ke surga. Ia naik ke surga supaya ibadah kepadanya semakin bermakna dan bergairah. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka saudara dan saya tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena terbatas waktu, terbatas tempat, dan terbatas suasana. Ya, pada saat Tuhan menjadi manusia, ya, dia tidak ada di Indonesia, dia tidak ada di Jakarta, bahkan dia tidak ada di daerah Kalisari. Kita tahu ada di Yerusalem. Ya, kalau kita beribadah harus ke sana. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, lantas kita tidak bisa semua ke sana. Ya, hanya beberapa aja, hanya mereka-mereka yang mungkin punya uang lebih, uang banyak, tabungan banyak yang bisa pergi beribadah ke sana. Kita nggak bisa. Roh Kudus membawa suasana ibadah dalam roh dan kebenaran. Saudara dan saya, kita menyembah roh di dalam roh dan kebenaran. Ibadah tidak lagi terikat dengan waktu. Ibadah tidak lagi terikat dengan tempat. Dimanapun saudara mau ada di kamar, ya, 2-3 orang menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Tidak lagi dibatasi, saudara. Ketika Yesus naik ke surga, kita bisa beribadah karena ada Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Ya, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya kepadanya, sehingga tidak ada lagi halangan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Di saat seperti ini, di mana pemerintah menetapkan untuk kita sementara beribadah di rumah saja, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Hadir, di mana kita menyembah dalam roh dan kebenaran, maka akan terjadi lawatan Tuhan. Oleh sebab itu, kesempatan ini jangan kita anggap remeh. Kita anggap main-main, oh ya, kesempatan saya untuk menjadikan pagi jadi malam, malam jadi pagi, oh nggak perlu beribadah, ya, tidak lagi diuber-uber oleh mama, papa, atau siapapun, ya. Tetapi justru hari-hari ini kita dituntut untuk kita membangun hubungan pribadi dengan Allah. Di saat-saat seperti ini Allah Maha Hadir, di mana kita menyembah dalam roh dan kebenaran, di situ Tuhan hadir. Tidak peduli saudara hanya sendiri, tidak peduli saudara hanya berdua atau sekeluarga. Ingat bahwa Yesus naik ke surga supaya ibadah kita kepadanya tidak dibatasi oleh apapun juga. Kalau zaman dulu gereja, saudara, yang saya tahu gereja Pantekosta itu, mereka pergi ke gereja itu pakaian putih-putih, saudara. Ya, baju putih, celana putih, sepatu putih, menghormati, benar-benar menghormati Tuhan. Tetapi memasuki zaman era-era kesini, saudara, ya, mulai banyak gereja yang boleh dengan celana jeans, boleh dengan tangan yang you can see, rok yang mini pendek-pendek sekali. Karena kita mengerti bahwa Allah tidak dibatasi dengan hal-hal seperti itu. Tapi saya selalu katakan kepada jemaat, kalau kita bisa berpakaian sopan, kenapa kita harus pakai pakaian yang tidak sopan? Meskipun Tuhan tidak bisa dibatasi dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita bisa kasih yang terbaik buat Tuhan, kenapa kita harus menganggap remeh? Oleh sebab itu di setiap ibadah diingatkan, pakai pakaian yang rapi, meskipun saudara ada di rumah. Karena kita menghormati ibadah. Karena di mana kita memanggil nama Yesus, di situ Tuhan hadir. Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga.
Meskipun saudara mungkin orang tua saudara nggak ngajakin, bagi anak-anak muda, saudara sendiri ngelihat di handphone mungkin sekarang dengan handsfree saudara, nggak apa-apa. Ketika kita hati kita sungguh-sungguh, karena Tuhan melihat hati kita, bukan melihat apa yang kita lakukan, tetapi hati yang Tuhan lihat. Ya, kita perlu Roh Kudus, penolong yang Tuhan janjikan saat Dia naik ke surga. Pertanyaannya saudara siang hari ini, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Masihkah saudara percaya akan peran Roh Kudus dalam hidup kita? Saudara masih percaya peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita hari-hari ini? Ya, kita perlu Roh Kudus. 10 hari ke depan mungkin gereja tidak bisa mengadakan doa live atau kita doa bersama. Tapi kami berusaha memberikan bekal firman-firman Tuhan melalui podcast, melalui voice note, melalui mungkin renungan-renungan yang akan dibagikan di grup yang ada. Karena keterbatasan kita, tapi ketika saudara memanggil nama Yesus, kita percaya bahwa kita perlu Roh Kudus. Hari-hari ini saya percaya saudara dan saya kita perlu Roh Kudus. Sebagai ayat yang terakhir, mari sama-sama kita buka dalam Yudas. Ini bukan Yudas yang mengkhianati Yesus ya saudara ya. Ini kitab cuma satu pasal ya. Yudas ayat yang ke-20. Oke, kita akan baca bersama-sama Yudas ayat yang ke-20 dalam hitungan yang ketiga bersama-sama ya, secara perlahan-lahan. Jangan terburu-buru saudara ya, perlahan-lahan saja supaya kita mengerti bahwa kita memang perlu Roh Kudus. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, kita perlu berdoa hari-hari ini dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah penolong yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, tugasnya sudah selesai di bumi ini, dan Dia digantikan oleh Roh Kudus yang selalu ada bersama dengan kita. Ketika kita seorang diri, ketika kita lagi sedih, ketika kita mungkin lagi banyak memikirkan masalah-masalah, menghadapi permasalahan hari-hari ini, saya percaya di situ ada Roh Kudus. Mari hargai kehadiran Roh Kudus malam siang hari ini, dan kita boleh sama-sama dikuatkan, dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Semua tergantung kepada saudara. Bagaimana saudara masih percaya kepada Roh Kudus? Saudara masih perlukah Roh Kudus? Jawabannya saudara silakan jawab dalam hati saudara. Tapi pada siang hari ini saya katakan bahwa saya perlu Roh Kudus setiap hari. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Tutup Alkitab saudara, kita mau sama-sama berdoa. Kesempatan yang indah siang hari ini, kita akan sama-sama rasakan hadirat Tuhan, bahwa biar kiranya Roh Allah yang hidup itu memenuhi kehidupan saudara dan saya, mengalir di dalam kehidupan kita, memberikan kita ketenangan. Mari buka hati untuk jamahan Tuhan. Kita berserah penuh di hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita. Kita menyembah Tuhan di altarnya Tuhan. Haleluya, rasakan kuasa Allah. Tuhan tahu engkau menghadapi beban yang berat. Tuhan tahu hari-hari ini engkau menghadapi pergumulan yang berat. Tuhan mengerti air mata yang sudah engkau keluarkan. Tuhan mengerti segala masalah yang mungkin tidak terucap oleh engkau. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah
Roh-Mu yang kudus pulihkan. Roh-Mu yang kudus pulihkan. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Berserah penuh. Mari berserah penuh kepada Tuhan saudara. Biarkan Tuhan ambil alih. Suruh hidupku di altar-Mu. Menyembahku, buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih. Suruh hidupku di altar-Mu. Menyembahku, buka hati. Mari buka hati buat Tuhan siang hari ini. Mari buka hati buat Roh Kudus bekerja siang hari ini. Amin. Di hadirat-Mu Kau ambil alih. Suruh hidupku di altar-Mu. Menyembahmu di altar-Mu. Menyembahmu di altar-Mu. Menyembahmu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Amin Yesus. Haleluya. Mari buka hati bagi Tuhan siang. Dia mau bekerja siang hari. Dia mau menghibur saudara dan saya. Dia mau memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk kita dapat melalui hari-hari yang mungkin semakin berat menghadapi situasi hari-hari ini. Kita tidak dapat berjalan seorang diri. Kita perlu Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. 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 Rasakan kuasa. Dia tahu permasalahanmu. Dia tahu bebanmu siang ini. Dia tahu engkau susah siang ini. Dia tahu engkau sakit hari ini. Dia tahu apa yang menjadi kekuranganmu hari ini. Dia mau bekerja siang hari ini. Haleluya. Nyanyikan pujian ini terus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
tetap ada bersama saudara dan saya. Meskipun sekian bulan kita tidak beribadah bersama-sama, tetapi Roh Kudus tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Mari bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan terus. Meskipun hanya di rumah saja, di situ Tuhan tetap hadir. Di situ Roh Kudus tetap memberikan kita kekuatan, memberikan kita roh penguasaan diri, memberikan kita roh kesabaran, memberikan kita roh kelemah lembutan. Itu adalah peranan dari Roh Kudus. Saya percaya kita semua perlu akan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bangkit dan Engkau naik ke atas surga Tuhan. Bukan untuk Engkau Tuhan, tetap Engkau memikirkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Engkau memberikan penolong sebagai pengganti-Mu Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kepada kami keluasan untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kenaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih. Roh Kudus, jangan pernah tinggalkan kami. Roh Kudus, jangan pernah pergi dari hidup kami. Karena kami perlu Roh Kudus setiap hari. Jalani hari-hari kami yang semakin sulit Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tetap memberikan Roh-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga kami dapat berkata bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Roh-Mu Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar siang hari ini Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami ya Tuhan. Dan jangan biarkan firman itu lalu begitu saja ya Tuhan. Tapi biar kiranya Roh Kudus memberikan kami pengertian, kemampuan Tuhan, bahwa kami perlu akan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, meskipun mereka di rumah saja, mereka sudah menerima berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kehausan kepada kami jemaat Tuhan, untuk kami terus membangun hubungan kami dengan Engkau, sehingga Roh Kudus itu terus memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Inilah Tuhan menjadi doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita akan berdoa dulu, ucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kami lewat ibadah kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, biar kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kami. Jemaat Tuhan tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Mari saudara-saudaraku, kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasihku, terimalah kiranya berkat Allah, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Pimpinan kuasa Allah Roh Kudus akan selalu menjadi bagian kami semua hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.